Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Komariah dengan nomor pokok mahasiswa 221105080770. Program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini insyaallah saya akan mempresentasikan dari hasil rangkuman saya untuk memenuhi ujian tengah semester 2 dari mata kuliah Studi Naskah Ulumul Hadis yang diampu oleh Al-Ustadz Dr. Ahmad Alim LC.MA. Nah, ada beberapa pembahasan yang akan dibahas dalam materi hari ini, yaitu satu, pengertian ilmu hadis, yang kedua ada istilah-istilah dalam ilmu hadis, yang ketiga ada pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad, yang keempat ada tingkatan hadis, yaitu hadis sahih, hasan, dan hadis dhaif. Yang kelima ada klasifikasi hadis dhaif. Baik, langsung saja. Sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu ilmu hadis, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu ilmu hadis tersendiri. Insyaallah di sini saya akan memaparkan ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jama dari kata ilm yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari perbuatan, perkataan, takrir, atau sifat. Maka dengan demikian ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ulama mutaqaddimin, ulum al-hadis adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana hadis-hadis bisa bersambung hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Baik dari sisi kedhabitan dan keadilan periwayatnya, maupun dari sisi sambung atau putusnya rangkaian sanad. Nah, ilmu hadis juga diartikan sebagai suatu ilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui betul atau tidaknya ucapan, perbuatan, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW, dan dapat juga diartikan sebagai ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan periwayat atau sesuatu yang diriwayatkan. Nah, menurut Imam Izz ad-Din bin Jama'ah, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Asyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah, dalam Tadrib Ar-Rawi fi Syarah Taqrib An-Nawawi mengatakan, ilmu hadis adalah ilmu-ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Yang kedua, di sini ada istilah dalam ulumul hadis, yaitu ilmu mustalah hadis, ilmu isnad, ilmu riwayah, ilmu dirayah, dan ilmu atsar. Dari istilah-istilah yang tadi saya sebutkan, insyaallah di sini saya akan memaparkan dari macam-macam ilmu hadis tersebut, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Yang mana ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayat, yakni ilmu yang meliputi pemindahan periwayatan, perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut Muhammad Ajaz Al-Khatib, ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan periwayat, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, ketetapan atau pengakuan, sifat jasmaniyah atau tingkah laku akhlak,
dengan cara yang teliti dan terperinci. Nah, dari definisi di atas dapat dipahami bahwa ilmu hadis riwayah pada dasarnya adalah membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah hadis Nabi SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Yang kedua yaitu ilmu hadis dirayah, yaitu kumpulan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan rawi dan sesuatu yang diriwayatkan, keadaan sanad dan matan hadis. Nah, ilmu hadis dirayah dari segi sanadnya. Sanadnya itu bersambung, adil dan dhabit, bebas dari kejanggalan dan bebas dari cacat. Adapun ilmu hadis dirayah dari segi matannya, yaitu meliputi dari segi kesahihan atau kedabitan matan tersebut. Baik, di sini ada pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad. Itu ada dua. Yang pertama ada hadis mutawatir, yang kedua ada hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang rijal al-hadis yang menurut kebiasaan tidak mungkin sepakat dalam kebohongan, mulai dari awal sanad hingga akhir sanad. Adapun syaratnya yaitu diriwayatkan oleh banyak orang, tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh rijal al-hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Nah, adapun klasifikasi dari hadis ahad, yaitu ada 3. Yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis ajiz, yang ketiga ada hadis gharib. Apa sih itu hadis masyhur? Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rijal atau lebih di salah satu dari semua tingkatan sanad dan belum sampai derajat hadis mutawatir. Nah, adapun hadis ajiz adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang rijal al-hadis di salah satu dari semua tingkatan sanad. Yang ketiga ada hadis gharib, adalah hadis yang diriwayatkan oleh hanya 1 orang rijal al-hadis di salah satu dari semua tingkatan sanad. Nah, adapun tingkatan hadis, yaitu ada 3 hadis ya. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, yang hadis sahih, dari tingkatan hadis ini syarat utama dalam hadis sahih yaitu yang pertama sanadnya bersambung, rawi adil, yakni beragama Islam, balik, berakar, tidak fasik, dan menjaga muru'ah. Rawinya dobit, hafalannya kuat, teliti atau cermat dalam menulis, selamat dari syad, yaitu syad artinya adalah rawi tidak menyelisihi rawi yang lebih kredibel darinya. Selamat dari ilat, ia bermakna bahwa hadis tersebut selamat dari kecacatan yang dapat merusak kesahihan hadis. Yang terakhir yaitu ada khauf, kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Adapun yang kedua yaitu hadis hasan. Syarat dalam hadis hasan ini adalah sanadnya muttasil, dinukil oleh perawi yang adil, tetapi dari sisi kualitas hafalannya agak turun. Diriwayatkan oleh perawi yang sama, tidak ada syad, tidak ada ilat. Nah, hadis hasan yaitu sama seperti halnya hadis sahih, namun bedanya dari sisi rijalnya agak berkurang, dari sisi kualitas hafalannya atau dobitnya agak turun. Namun, hukumnya sama seperti hadis sahih dalam masalah hujjah, wujubul amal, wajib diamalkan. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Nah, dari hadis dhaif ini ditinjau dari sisi sanad. Ada masalah dikarenakan gugur sanadnya terputus atau tidak tersambung, disebabkan integritas perawi yang cacat, tidak dobit, dan cacat keadilan. Hadis dhaif juga ditinjau dari sanad yang tidak bersambung atau gugurnya sanad, yaitu ada beberapa klasifikasi. Pertama, mu'allaq, mudhal, munqati, mudalas, mursal khafi, mursal jali, dan mun'an-an.
Adapun disebabkan cacatnya integritas perawi, yaitu tidak adil, cacat dari sisi kebabitan, dan cacat perawi. Nah, tidak adil ini karena disebabkan dusta, adanya integrator, sangkaan atau diduga dusta, fasik, bid'ah, dan jahalah, jahil atau tidak dikenali. Adapun cacat dari sisi kedobitan, klasifikasinya yaitu rusak hafalannya, sul hifzi, buruk hafalannya, ghaflah, ia lalai, banyak lupanya, mukhalafatus siqoh atau menyelisihi perawi yang lebih siqoh. Nah, adapun hadis dhaif, dia dari cacat perawi, yaitu maudu, munkar, mutorik, syad, dan manqut. Adapun dari klasifikasi hadis dhaif, yaitu yang pertama tadi, mu'allaq. Mu'allaq ialah hadis yang dihilangkan perawinya dari awal sanad, baik satu orang ataupun lebih secara berturut-turut. Misalnya, bila seseorang mengatakan Rasulullah berkata, atau dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata, tanpa menyebutkan rangkaian sanadnya dari awal. Nah, yang kedua ada hadis mursal. Mursal yaitu hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in, sahabat, dari akhir sanadnya. Maksudnya, hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya. Periwayatan hadis pasti melalui sahabat karena tidak mungkin tabi'in bertemu Rasulullah langsung. Bila ada hadis yang tidak menyebutkan sahabat dalam rangkaian sanadnya dari tabi'in langsung lompat kepada Rasulullah, maka hadis itu bermasalah. Misalnya, Imam Muslim bin Hajjaj pernah meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Rafi, dari Hujain, dari Al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, bahwa Rasulullah pernah melarang jual beli dengan cara mujabanah, yaitu jual beli tanpa takaran. Redaksinya hadisnya sebagai berikut, yang artinya dari Sa'id bin Musayyad bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara mujayanah. Nah, ulama menghukumi hadis di atas dengan mursal karena Sa'id bin Musayyad adalah seorang tabi'in yang tidak mungkin bertemu Rasulullah SAW. Pasti Sa'id bin Musayyad mendengar hadis itu dari sahabat. Tetapi dalam rangkaian sanad, hadis di atas tidak disebutkan nama sahabat yang menjadi perantara antara Sa'id dan Musayyad dan Rasulullah. Nah, ada hadis mudhal. Hadis mudhal adalah hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat dua perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Maksudnya, dalam rangkaian sanad ada dua perawi yang dihilangkan. Syaratnya harus berturut-turut. Misalnya, di awal sanadnya ada perawi yang hilang, kemudian satu lagi di akhir sanad. Maka ini tidak bisa dinamakan hadis mudhal. Nah, ada hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Persyaratan hadis munqati lebih longgar daripada sebelumnya. Munqati tidak mensyaratkan harus berturut-turut atau jumlah perawi yang hilang ditentukan. Selama ada dalam rangkaian sanad itu, perawi yang hilang atau tidak disebutkan baik di awal, pertengahan maupun akhir sanad. Nah, ada mudalas. Ulama membagi dua macam hadis mudalas ini, ada tadlis isnad dan tadlis suyuh, yaitu tadlis isnad, seorang rawi mendapatkan hadis dari orang lain tetapi dia meriwayatkan dengan mengatasnamakan gurunya, di mana sebagian hadis dia terima dari gurunya tersebut, padahal untuk kasus hadis itu dia tidak mendengar dari gurunya tetapi dari orang lain. Adapun tadlis suyuh, seorang perawi meriwayatkan hadis yang didengar oleh gurunya, tetapi dia menyebut gurunya tersebut dengan julukan yang tidak populer. Tujuannya supaya tidak dikenal orang lain. Ada mursal khafi. Ini adalah
mursal fi adalah perawi yaitu meriwayatkan hadis dari orang yang sama dengannya, tetapi sebenarnya dia mendengar hadis itu darinya. Dia sendiri meriwayatkannya dengan redaksi simak, seolah-olah dia mendengar langsung. Syukron, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.